Kerja teknis gabungan komisi atas masukan dan penyampaian dari Ketua Persatuan BPD Kabupaten Parigi Motong. Teman-teman BPD ini memiliki organisasi, himpunan organisasi yang terhimpun dalam, saya selalu lupa namanya, PAPSI. PAPSI ini Persatuan Anggota BPD seluruh Indonesia, dan legalitasnya sudah dibentuk di pusat dan di Kabupaten Parigi Motong. Ketua BPD Desa Bolan sebagai Ketua PAPSI Kabupaten Parigi Motong. Nah, pada kesempatan ini, pada saat perwakilan beliau dan teman-teman datang untuk meminta rapat kerja bersama dengan BPD kita terkait dengan, saya mohon izin sebelum menyampaikan unek-unek teman-teman dari seluruh anggota BPD Parigi Motong ini. Lebih etisnya, hari ini saya meminta Dedi Marwa. Kemudian kami salah ngomong, ternyata yang ngomong itu pas jadi. Bisa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Swastiastu. Hormati Ketua DPR Kabupaten Parigi Motong, yang saya hormati yang mewakili pemerintah daerah, yang saya hormati unsur pimpinan DPR dan seluruh anggota fraksi dan anggota DPR yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Ini sebuah kebanggaan satu di Katulistiwa ya. Fraksi seluruh Indonesia itu baru terbentuk 1 tahun yang lalu, 2022 di Bandung. Dari fraksi pusat inilah merekomendasi kepada teman-teman BPD yang ada di Kabupaten Parigi Motong membentuk tim mandataris pembentukan fraksi Parigi Motong. Alhamdulillah di tanggal 30 Desember 2021 itu fraksi Parigi Motong terbentuk melalui musyawarah BPD. Selanjutnya terkait legalitas SK yang diturunkan oleh fraksi pusat tertanggal berapa sih? Ya, tanggal 17, tanggal 7 bulan Januari ini itu SK yang diturunkan oleh fraksi pusat untuk legalitas teknik fraksi Parigi Motong. Ada banyak hal yang sebenarnya hari ini kami sampaikan kepada DPR, terutama kepada pemerintah daerah dalam hal ini. Yang pertama itu terkait persoalan belanja operasional BPD. Belanja operasional BPD ini ketika kami melakukan perbandingan dengan teman-teman di daerah lain, ternyata Parigi Motong itu adalah belanja operasional terkecil di seluruh Indonesia. Kami bekerja Pak di BPD itu melakukan penjaringan aspirasi dari tingkat unsur itu, kemudian dimasukkan dalam musyawarah PBDes RPCM ya, RPCM. Setelah itu banyak musyawarah yang dilakukan oleh BPD terkait dengan kegiatan-kegiatan di pemerintahan desa. Hari ini saya sampaikan kepada teman-teman DPR, kami butuh perhatian sebenarnya dari pemerintah daerah, karena ketika kami melihat ini pemerintah daerah sepertinya tidak serius menangani BPD di Kabupaten Parigi Motong ini. Ya, jadi hari ini kami sampaikan kepada teman-teman di DPR ada beberapa poin rekomendasi kami yang perlu kami sampaikan hari ini. Tapi disayangkan hari ini tidak ada dinas terkait yang semestinya harus hari ini mereka mendengar apa yang menjadi keluhan-keluhan BPD di Kabupaten Parigi Motong. Kepala bidang. Kepala bidang? Ya. Ada kutipan beberapa rekomendasi yang harus menjadi perhatian dinas hari ini terkait BPD. Yang pertama,
Yang perlu kami sampaikan hari ini adalah pemetaan BOP, Badan Operasional BPD dan PKK Desa, ya, yang justru lebih besar alokasi anggarannya PKK dibandingkan BPD. Kalau dilihat dari tupoksi pekerjaannya, kami ini adalah mitra pemerintah desa dan di dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa. Operasional PKK itu dalam 1 tahunnya itu mencapai 10 juta dalam 1 kali anggaran dalam 1 tahun. BPD kemarin di awal sampai 8 juta, hari ini turun menjadi 5 juta. Pertanyaannya kapan kepada dinas? Kok tiba-tiba melonjak turun di saat pandemi? Kenapa tidak turun? Setelah pandemi ini agak sudah mulai berkurang, justru anggaran ini diturunkan. Nah, itu yang pertama. Kemudian peningkatan honor BPD. Kalau BPD hari ini di semua desa itu belum bentuknya honor, tapi tunjangan. Tunjangan BPD ketua itu 450.000 per bulan. 300.000 anggota dan 250 wakil ketua, 250 itu anggota. Ketua 350.000, 450.000. Iya, wakilnya. Hari ini kami sampaikan kepada teman-teman di DPR ini, terutama kepada dinas terkait. BPD dan kepala desa itu sama-sama SK Bupati, mitra kerja ya. Tapi tunjangan kami itu lebih besar tunjangan kepala dusun. Kepala dusun itu dia tunjangannya itu, gajinya itu dalam 1 bulan itu 1.200.000 plus tunjangan. 1.200.000 gaji kepala dusun yang SK kepala desa itu dalam 1 bulan. Kami SK Bupati 350.000. Ini kan sebuah kemajuan sebenarnya di daerah Parigi Motong ini. Saya agak bingung saya Parigi itu. Itu yang pertama. Jadi mohon penjelasan dari dinas terkait, apakah ini sudah menjadi regulasinya kita berdasarkan undang-undang yang ada seperti apa? Karena di daerah lain berbeda. Hanya Parigi Motong yang seperti ini. Kemudian selanjutnya, yang poin ketiga ini adalah peningkatan kapasitas BPD dan pemerintah desa. Peningkatan kapasitas ini yang perlu kami sampaikan kepada pemerintah daerah. Ayo kita sama-sama melakukan pelatihan terhadap BPD. BPD kita ini kemarin di eranya Pak Samsul Rijal di periode pertama itu binteknya ke Jakarta. Dalam 1 orang anggota BPD itu mengeluarkan anggaran 5 juta. Apa yang dikerja oleh BPD di sana? Di Jakarta itu sampai ke pondok itu. Ternyata di sana itu hanya berkumpul seperti ini dalam waktu 1-2 jam. Kemudian jalan-jalan. Teknis yang kami harapkan itu bagaimana pemerintah daerah melakukan pelatihan terhadap BPD ini terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan administrasi, supaya pada saat kegiatan-kegiatan di pemerintah itu BPD sama kepala desa itu tidak berkelahi. Selama ini kan pekerjaan BPD itu dengan kepala desa berkelahi. Kalau ada yang tidak masuk akalnya BPD kemudian dimusyawarahkan, terkadang kepala desa juga tidak mau ambil pusing dengan musyawarah BPD itu. Padahal BPD itu regulasi permen yang ada itu sudah jelas, permen 110 sebagai mitra kerja, kemudian pengawasan terhadap sistem pemerintahan di desa itu sudah jelas. Makanya pemerintah daerah harus benar-benar menseriusi BPD ke depan ini, dilakukan pelatihan sesuai dengan tupoksi BPD. Gak usah BPD dibawa jalan-jalan ke Pongok, tidak gunanya itu. Kalau datang juga di Bolano, datang di Tolai, kalau tidak ada hasilnya untuk apa? Habis uang negara Pak, uang daerah kita itu seperti pakai jalan-jalan saja. Selanjutnya, kami menegaskan kepada DPRD terkait serapan anggaran akhir tahun oleh pemerintah desa. Setiap akhir tahun, Badan Permusyawaratan Desa itu
menyampaikan undangan kepada kepala desa untuk meminta laporan pertanggungjawaban kegiatannya setiap akhir tahun. Ada desa yang melaksanakannya dan BPD melaksanakannya bagus. Ada juga BPD dan kepala desa gontok-gontokan karena kepala desa tidak mau memberikan laporan akhir tahunnya itu di sidang BPD. Banyak Pak kepala desa seperti itu. Nah, apa yang menjadi permintaan kami kepada dinas terkait, mohon pelatihan Pak, pelatihan dibimbing teman-teman pemerintah desa ini agar juga mengetahui apa dan tugas fungsi BPD itu sebenarnya. Kemudian yang terakhir, kami mohon dukungan pemerintah daerah dan DPR untuk melakukan pengukuhan terhadap Papsi Parigi Motong hari ini. Hari ini sebenarnya teman-teman ragu, nggak usah dulu kita ke DPR. Nanti sebentar kita tidak utang lagi sama pemerintah daerah. Saya bilang sama teman-teman, kalau pemerintah daerah tidak mengukuhkan kita dalam hal ini Pak Bupati, nanti kita suruh mengukuhkan sama DPR saja. Sama saja itu. Yang penting SK-nya sudah di tangan kita. Sama dengan orang yang sudah menikah, tinggal resepsinya aja. Makanya hari ini kami tembus sampai jadi DPR ini Pak Mas Tulang. Mohon diperhatikan ini supaya saya pikir sementara itu Pak Ketua, kami juga mohon penjelasan dari unek-unek kita di Parigi Motong ini kurang lebih 20 tahun sudah kalau tidak salah. 2 periode Pak Woki, 2 periode Pak Samsurijat, BPD-nya begini-begini terus. Pemerintah daerahnya juga, kalau saya bandingkan dengan kampungnya istri itu, Pembuato, jam 4 subuh Pembuato itu sudah nyapu Pak. Kemarin saya masuk subuh-subuh juga di sini, ternyata yang ada cuma sapi. Nah, mohon bisa jadi pertimbangan sebagai unek-unekan Pak Ketua. Terima kasih yang sementara Pak Ketua. Memang saya setelah ketemu beberapa hari ini coba searching beberapa kabupaten, memang kita kabupaten Parigi Motong agak jauh di bawah. Saya ada contoh kabupaten Halmahera Utara yang tidak punya kekayaan alam, yang tidak memiliki APBD kurang lebih daripada Kabupaten Sedang. Ketua BPD 1,2 juta, kemudian anggotanya 1 juta, wakil ketua 1 juta, anggotanya 600.000. Itu contoh kabupaten yang jauh lebih baik dari kita. Karena Utara itu kan kabupaten yang terjauh dan dia lebih bagus dari kita. Dia pulau-pulauan. Nah ini salah satu contoh yang saya ambil. Kemudian Sulawesi Tengah, memang kita Kabupaten Sulawesi memang kita agak di bawah dari, dan sangat saya dengarkan tadi baru, mohon maaf ini baru saya tahu bahwa ternyata Badan Perwakilan Rakyat Desa yang menetapkan anggaran setiap tahun. Seyogianya ini perlu perhatian kita Pak Asisten dan IPMD dalam mengoreksi APBDes. Itu SK Bupati dikeluarkan bagi BPD. Kepala urusan dan lain-lain sampai kepala urusan dikeluarkan oleh kepala desa. Memang APBDes itu menjadi kewenangan penuh kepala desa bersama-sama dengan BPD atas hasil verifikasi dari PMD. Sebenarnya kecamatan ini hanya lewat, kecamatan tidak punya kewenangan sebenarnya verifikasi, punya kewenangan adalah PMD kabupaten. Ini salah satu menjadi catatan kita di DPRD. Saya pikir barangkali ini perlu kita diskusikan Pak Asisten dan dari PMD, karena bagaimanapun tanggung jawab APBDes ada juga di BPD sebagai mitra kerja kepala desa. Memang BPD ini ditetapkan oleh Peraturan di dalam negeri, kepala desa oleh undang-undang desanya. Tetapi dalam proses kewenangan, dalam tugas-tugas BPD hampir sama persis dengan Dewan Perwakilan Daerah, baik kabupaten maupun ini salah satu yang menjadi. Nah, 450.000 jauh.